Sebenarnya salah satu kemudahan untuk terpanggil PPG dalam jabatan mulai tahun 2024 yaitu di sini nanti melalui rekrutmen. Untuk rekrutmen itulah melalui pemutakhiran data guru Daljab secara masif. Kemudian nanti kita tinggal ikut seleksi administrasi. Terkait tentang pemutakhiran data guru PPG Daljab secara masif, nanti kita menunggu bersama-sama yaitu pengumuman pemutakhiran data guru calon peserta PPG Daljab 2024. Sehingga nanti setelah kita melakukan pemutakhiran data dan juga seleksi administrasi, kita akan bisa menjadi peserta PPG dalam jabatan 2024. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu 4 persiapan pemutakhiran data guru secara masif agar kita ini terpanggil PPG dalam jabatan tahun 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, kalau misalkan kita melihat kembali yaitu perbedaan antara PPG dalam jabatan 2023 dan sebelumnya dengan PPG dalam jabatan mulai tahun 2024, itulah letak kemudahannya itu pada saat di bagian rekrutmen. Kalau misalkan rekrutmen PPG dalam jabatan 2023 itu di sini kita harus diundang sesuai dengan kuota kategori. Kemudian setelah itu kita ikut seleksi administrasi, kemudian setelah itu kita ikut seleksi akademik. Maka untuk yang di tahun 2024 ini nanti untuk persiapan rekrutmen bagi teman-teman yang belum bersertifikasi, maka di sini nanti pada tahap yang seleksi ini nanti kita hanya ikut yaitu di pemutakhiran data. Jadi melalui pemutakhiran data guru Daljab secara masif. Secara masif itu artinya apa? Secara masif itu artinya secara besar-besaran ya. Artinya pemutahiran besar ini nanti untuk pemutakhiran data untuk menentukan apakah kita nanti layak untuk dipanggil PPG dalam jabatan ataukah tidak, maka harus dimutakhirkan dulu nih nanti untuk datanya. Nah, kira-kira apa saja yang nanti harus dimutakhirkan supaya nanti kita bisa ikut seleksi administrasi dan juga bisa lulus pada bagian seleksi administrasi. Nah, di sini kita cek yaitu untuk pemutakhiran data guru dan apa saja yang nanti akan dimutakhirkan dan juga untuk persiapan kita. Sehingga di sini nanti kita akan bisa bersiap sejak dini ya, supaya nanti kita tidak akan ketinggalan deadline-nya, teman-teman. Terkait dengan pemutakhiran data guru untuk di tahun 2024 ini nanti saya rasa tidak akan jauh berbeda dengan pemutakhiran data guru pada tahun sebelumnya. Kalau misalkan di sini kita ingat dulu ya, untuk di tahun sebelumnya yaitu dulu itu dilakukan pada bulan April 2023. Nah, apakah ini nanti untuk tahun 2024 untuk pemutakhiran data juga diadakan pada bulan April, apakah nanti pada bulan Maret? Nanti kita pantau saja. Jadi ketika nanti sudah diperintahkan untuk melakukan pemutakhiran data, nanti akan ada surat edaran dari Kemdikbudristek terkait tentang pemutakhiran data guru calon peserta yaitu pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2024. Nah, di sini nanti akan disampaikan pada link pengumuman resmi dari Kemdikbudristek, yang mana di sini nanti akan ada pengumuman seperti ini ya, sebagai contohnya, yaitu kita nanti bisa pantau secara berkala pada ppg.kemdikbud.go.id supaya nanti kita bisa terpanggil yaitu melakukan pemutakhiran data dulu. Dan sekarang kita cek dulu untuk yang kondisi PPG dalam jabatan di tahun 2024. Jadi di sini nanti pada tahap rekrutmen itu nanti melalui pemutakhiran data guru PPG dalam jabatan secara masif atau secara besar-besaran. Dan kemudian di sini nanti kita cek untuk kriteria guru yang sudah didata yang akan menjadi peserta PPG itu kira-kira siapa saja. Nah, di sini kita cek dulu yaitu dari Kemdikbudristek ini telah menyajikan data yaitu ada 1,3 juta guru yang telah bersertifikat mendidik. Dan sisanya ini ada 1,59 juta. Nah, 1,59 juta ini nanti rencananya akan diselesaikan untuk bisa disertifikasi. Nah, di sini nanti dari 1,5 juta ini akan dipetakan yaitu dalam maksimal 3 tahun ini sudah selesai, teman-teman. Nah, kemudian dari total 1,5 jutaan guru yang belum sertifikasi yang akan diselesaikan untuk sertifikasinya itu meliputi berbagai macam yaitu status ya. Nah, di sini berdasarkan status sekolah itu baik sekolah negeri maupun juga sekolah swasta. Yaitu untuk guru PNS ini ada sekitar 168.651 ini guru PNS tersebar di sekolah negeri dan juga sekolah swasta.
Kemudian untuk guru P3K ini ada 342.060 ya. Ini adalah tersebar di sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Kemudian untuk guru non ASN atau guru honorer ataupun juga GTY yang ada di sekolah negeri ataupun juga di sekolah swasta. Nah, istilah untuk peta persebarannya ini adalah berdasarkan dari status ya. Dari status yang belum sertifikasi, kemudian di sini untuk status yang sudah memiliki ijazah S1 dan juga yang belum memiliki ijazah S1. Ini dari berbagai macam yaitu jenis kepegawaian. Kemudian kalau misalkan kita melihat yaitu riwayat pada tahun-tahun sebelumnya, ini adalah ketika mau dilaksanakan untuk PPK dalam jabatan, ini adalah terkait tentang data guru yang perlu dimutakhirkan. Pada saat di sini adalah pemutakhiran data guru secara masif, yaitu kira-kira seperti ini. Jadi nanti untuk penentuan yaitu guru mana saja yang akan terpanggil duluan itulah sangat dipengaruhi dari pemutakhiran data ini. Jadi nanti teman-teman jangan sampai terlewat ketika nanti sudah muncul pengumuman, jangan sampai terlewat dari jadwal yang sudah diberikan ya. Nah, di sini sebagai contohnya, nah ketika di tahun 2023 kemarin yaitu yang menjadi sasaran calon peserta PPK dalam jabatan tahun 2023 itu adalah guru dan kepala sekolah yang sudah lulus seleksi administrasi tahun 2022 tetapi belum lulus seleksi akademik. Yang kedua, guru dan kepala sekolah yang belum termasuk pada poin pertama dan juga belum memiliki sertifikat mendidik. Ini adalah untuk aturan pemutakhiran data guru yang di tahun 2023. Nah, kalau misalkan yang aturan di tahun 2024 itu seperti apa? Nah, seperti ini teman. Jadi di tahun 2024 nanti perbedaannya adalah seperti ini. Jadi nanti akan lebih fleksibel ya, yang memungkinkan dari seluruh guru ini nanti akan bisa terjaring untuk ikut PPK dalam jabatan ya di tahun ini. Jadi untuk kandidat peserta PPK dalam jabatan 2024 itu sebanyak nantinya 576.961 orang yang terdiri dari guru yang sudah lulus seleksi administrasi. Jadi yang syarat pertama adalah di sini yang sudah lulus seleksi administrasi. Entah itu sudah lulus seleksi administrasi di tahun-tahun sebelumnya ataukah sudah lulus seleksi administrasi nantinya di tahun 2024 dan kemudian telah mengikuti seleksi akademik ya sampai dengan tahun 2023. Jadi sepertinya ini nanti dari 576.961 ini adalah syarat pertama nanti akan dijaring nih melalui verbal administrasi, yaitu mulai dari guru yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga sudah mengikuti seleksi akademik. Namun di sini nanti sepertinya kalau syaratnya hanya sudah mengikuti seleksi akademik, mungkin juga untuk teman-teman yang tidak lulus seleksi akademik pun ini nanti bisa juga terjaring ya. Kemudian untuk data yang dimutakhirkan apa? Yang dimutakhirkan ini adalah yang pertama yaitu nomor induk kependudukan, kemudian nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan atau NUPTK. Jadi yang pertama ada NIK, kemudian yang kedua ada NUPTK dan juga tanggal lahir ya, ini melalui verbal PTK. Nah, verbal PTK ini nanti teman-teman bisa mengecek melalui operator dapodiknya ya. Jadi status validasi verbal PTK itu dapat dipantau melalui laman verbal PTK oleh operator atau aplikasi dapodik oleh masing-masing guru. Kemudian yang kedua yaitu riwayat pendidikan formal ya. Jadi riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan terakhir melalui aplikasi dapodik sekolah. Jadi di bagian riwayat pendidikan itu dipastikan semuanya sudah ada ya dan juga sudah sesuai, sudah benar. Yang ketiga yaitu riwayat karir guru nih. Riwayat karir guru yaitu riwayat kerja dan juga riwayat terdaftar mulai dari pertama kali mengajar ini melalui aplikasi dapodik sekolah. Yang keempat yaitu status kepegawaian dan jenis PTK, ini melalui aplikasi dapodik dinas ya. Untuk status kepegawaian itu adalah di sini mulai dari status kepegawaian apakah itu PNS, apakah itu P3K, apakah itu non ASN. Itu kalau misalkan non ASN itu di sekolah negeri tenaga honorer kategori entah itu apa tenaga honorer daerah tingkat 1 atau mungkin juga tenaga honorer daerah tingkat 2 atau mungkin juga guru honorer sekolah. Kalau sekolah swasta itulah guru tetap yayasan. Kemudian untuk yang jenis PTK dipastikan di sini sebagai guru ya, entah itu guru bidang studi ataupun juga guru mapel. Kalau misalkan kita itu jenis PTK-nya itu sebagai tenaga administrasi atau mungkin penjaga malam atau mungkin juga
petugas kebersihan, tentunya kita nggak akan bisa nih untuk terjaring dalam PPG dalam jabatan, dikarenakan untuk PPG itu kan pendidikan profesi guru yang diperuntukkan untuk guru ya. Jadi nanti sambil kita pantau untuk pengumumannya, kita persiapkan dari 4 data ini nanti untuk kita itu dimutakhirkan teman-teman.